Apa dealmu dengan Pak Prabowo? Saya orang kecil. Masa Pak Prabowo ngajak deal saya? Nggak pantas lah, Bar. Saya ngomong apa adanya aja. Saya yakin satu putaran. Kenapa? Karena Prabowo didukung sama Jokowi dan Prabowo juga terus terang. Kamu lihat, banyak perubahan nggak Prabowo? Nanti kalau aku tanya satu lagi nggak enak. Menurut kamu, aku diperlakukan adil atau tidak adil? Coba jawab dong. Menurutmu Pak Jokowi mengkhianati PDIP? Menurut saya Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo yang menang. Dan Anda yakin bisa mengalahkan pasukan partai Anda yang lama ya? Yakin. Kamu pernah dengar atau lihat politisi yang lebih dekat dari saya? Kami memang harus cukup bersabar untuk menghadirkan sahabat saya ini karena sejujurnya saya paham banyak pertimbangannya hingga kemudian dia melakukan sesuatu yang bahkan saya pun terkaget-kaget, dan saya beruntung pada saat kami ngambil gambar ini tengah malam, beliau bersedia hadir untuk itu. Saya kedatangan sahabat saya, Ara, lengkapnya Marwar Sirait. Anda tahu semuanya. Bro, thank you ya. Makasih, mohon maaf terlambat nih Bung Akbar. Ya, sebagai orang yang sedikit memahamimu bro, sebagian tindakan itu bisa saya pahami. Tetapi tetap saja saya terkaget-kaget. Jadi pemirsa, siang tanggal berapa itu ketika beliau akan mundur? Mundur 14 tanggal Januari. 14 Januari. 15 Januari, Senin. Iya, siangnya itu aku telepon. Aku dengar sesuatu, dia bilang sabar aja, tunggu aja. Nah, terus kemudian saya lempar di X saya, tweet saya. Hanya dibaca oleh ratusan ribu orang. Dan ternyata benar, sorenya Malam ya? Malam sekitar jam setengah 7. Nah, tersiarlah kabar bahwa Marwar Sirait, mantan anggota DPR 3 periode, petarung PDIP di masanya, dan yang lebih khusus lagi adalah putra dari salah satu pendiri PDIP, itu memilih untuk mundur dari PDIP. Pamit ya. Lebih baik kata pamit ya. Ya, okay. Pamit itu ada. Pembukaan ini perlu saya ungkapkan kepada para penonton saya bro, karena you kan sudah banyak bicara di tempat lain. Tapi saya harus mengambil angle yang berbeda. Sebab saya merasa mengenal Anda gitu, sebagai sahabatnya. Setuju. Ara gitu ya. Itu pembukaan saya. Maka kemudian saya ingin bertanya seperti ini bro. Anda tentu saja melakukan banyak pertimbangan untuk mengambil tindakan itu. Saya rasa itu Marwar Sirait yang saya kenal tidak akan gegabah untuk mengambil tindakan yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi tetap saja logik dan layak kalau saya tanyakan bahwa Anda tidak emosional kan ketika mengambil keputusan untuk pamit dari PDIP? Pasti enggak. Kita pertimbangannya tadi kata Bung Akbar benar, panjang, perlu waktu, ya, berdiskusi sama keluarga, sama istri, sama anak, sama ibu saya, istri dari Sabam Sirait, bapak saya, deklarator PDI tahun 73. PDI itu didirikan 5 partai, ya, Parkindo, Partai Kristen Indonesia, PNI, Partai Katolik, Murba, dan IPKI. Jadi memang diskusinya panjang dan mendalam, dan yang paling penting kita berdoa. Karena dalam hal-hal yang biasa saja kita makan saja berdoa. Mau pergi dari rumah berdoa, bangun tidur, mau tidur berdoa. Apalagi untuk hal yang strategis
Yang penting sekali ya tentu kita juga berdoa dan juga berkonsultasi dengan pendeta kami dan supaya kami diberikan hikmat bahwa apa yang kami ambil itu jauh dari tadi emosional tapi berhikmat, itu supaya kita mendapatkan petunjuk dari Tuhan. Karena kita manusia hanya bisa berusaha yang terbaik, tapi Tuhan yang menentukan. Jadi kita juga berkonsultasi sama Tuhan dan berdoa. Jika melihat sejarah keberadaan seorang Marwar Sirait di PDIP yang dimulai jadi anggota DPR dalam posisi yang masih sangat muda di daerah Jawa Barat, sementara Anda Di Subang, Majalengka, Sumedang. Majalengka, Sumedang. Sementara Anda dikenal sebagai bukan orang sana tetapi kemudian dominan di sana, dan kemudian dalam perjalanannya terbaca ada friksi antara personally seorang Marwar Sirait dengan beberapa elit di PDIP. Bisakah kita mengartikan bahwa keputusan ini adalah pernyataan kalah dari seorang Marwar Sirait di internal PDIP? Kita tadi saya jelaskan satu-satu ya. Saya berangkat dari Subang, Majalengka, Sumedang. Dulu Gus Dur itu sangat dekat dengan bapak saya dan dekat juga dengan saya. Bahkan dalam acara-acara Haul Gus Dur biasanya Pak Sabam diundang untuk juga datang dan kadang-kadang bicara. Ada suatu ketika Gus Dur tanya sama saya masih ingat itu kita ketemu di Bandung. Ngobrol, "Ra, kok kamu bisa terpilih di Subang, Majalengka, Sumedang yang pemilihnya 99% lebih itu Muslim dan sukunya 95% Sunda gitu." Saya katakan, saya sangat berbahagia ya, saya menemukan umat Islam yang sangat terbuka, saudara-saudara saya dari suku Sunda yang sangat baik. Dan selama kita, ya saya orang Indonesia, beragama Kristen, Protestan, kemudian dari suku Batak, Toba, dan saya menemukan persahabatan yang sampai sekarang pun. Saya terakhir jadi anggota DPR tahun 2019, sampai setiap tahun saya masih bertemu, selalu ada kenang-kenangan setiap lebaran yang saya kirim. Bahkan saya sampaikan dalam tulisan, sampai kapanpun kita bersaudara. Saya pikir politik itu ya harus lebih makin bermakna, bermartabat, naik kelas, bukan hanya kepentingan. Kita baik bukan karena lagi ada maunya, kampanye atau mau jadi caleg, tapi ya memang kita hubungannya sudah baik dalam. Bayangkan saya nggak punya saudara, nggak punya keluarga, ya, tapi bisa suara terbanyak di situ. Dan saya menemukan umat Islam yang sangat terbuka, bersahabat. Selama kita juga santun, nggak bohong, nggak kasar, ya orang Sunda itu menurut saya sangat baik. Saya sudah mengalami itu. Selama berapa bulan lalu saya kampanyekan buat Mas Ganjar di banyak titik di Jawa Barat. Ya gitu, saya membuat network for Ganjar Presiden bersama teman-teman saya, ketua alumni. Ada ketua alumni ITB Gembong, ketua alumni Unpar, Ivan, ada ketua alumni Unpad, Mbak Ira, ada ketua alumni Mas Kang Panca, Itenas. Nah di situ saya sempat, boleh dilihat di Instagram saya banyak kampanyekan Mas Ganjar, termasuk di Jakarta, di Pademangan, di Surabaya, jaringan saya. Nah, saya datang untuk mengklarifikasi. Ya, itu basisnya PDI Perjuangan di Subang, Majalengka, Sumedang. Apa ukurannya? Pemilu legislatif di Subang rasanya dari tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019 nggak pernah kalah. Ketua DPRD-nya PDI terus. Di Majalengka juga paling nggak 15 tahun begitu. Di Sumedang juga begitu. Bupati Subang dari PDI Perjuangan, kader PDI Perjuangan. Bupati Majalengka dari PDI Perjuangan. Bupati P3 yang ada di Sumedang. Sebelumnya Pak Don 2 periode di Sumedang, bupati dari PDI Perjuangan. Itu basisnya PDI Perjuangan. Gitu. Jadi di Jawa Barat itu PDI Perjuangan hanya kuat di 2 daerah, 2 dapil. Di
di Dapil Subang Majalengka Sumedang dan di Cirebon dan Indramayu. Udah dicek datanya itu. Gitu. Jadi saya menyampaikan tentu saya harus mencabut dukungan saya kepada Ganjar dan saya jelaskan kepada pendukung saya bahwa sesudah saya berdoa, saya berproses, saya mengikuti jalannya Pak Jokowi ya untuk memilih dan mendukung Pak Prabowo dan Mas Gibran. Saya sampaikan secara terbuka kepada publik. Saya pikir itu seperti saya pamit dari PD Perjuangan. Saya minta waktu sama sahabat saya, Mas Utut, seorang grandmaster yang bertransformasi menjadi politisi yang baik, yang hebat. Ya, dulu sama-sama membesarkan Taruna Merah Putih sama saya. Dan ya, saya memilih untuk pamit bersama dia di kantor partai, mengembalikan kartu anggota yang saya miliki. Saya pikir hidup ini adalah pilihan dan Bung Akbar juga saya pikir pernah pamit dari partainya beberapa kali. 2 kali. Jadi tentu punya pertimbangan. Ya, enggak. Tapi begini bro, tampaknya tidak menjawab pertanyaanku. Pertanyaan saya itu adalah, apakah pamitnya Anda itu adalah pernyataan dan atau bisa kita terjemahkan sebagai kekalahan seorang Marwarar Sirait pada pertarungan internal di PDIP? Pertanyaan ini ada kaitannya dengan bagaimana kemudian posisi Anda di internal yang kata banyak orang dan tampaknya itu bisa kita lihat, itu memang Anda terpinggirkan. Sesuatu yang biasa saja dalam politik. Contoh, dari penguasa Dapil Subang Majalengka, apalagi satunya itu? Sumedang, dan tiba-tiba Anda dipindah ke dapil yang lain dengan nomor buntut gitu ya. Dan kemudian ada lagi peristiwa, bahkan saya akan menanyakan soal. Tanyain apa aja kan saya. Iya, makanya. Nah, saya fokuskan dulu pada situ, bro. Karena ini penting. Bagaimana nantinya kita belajar para politisi itu, terutama para politisi yang akan masuk ke DPR ini akan mengambil peran-peran besar. Bagaimana mereka menempatkan diri di dalam mekanisme internal partainya masing-masing. Setidaknya mereka bisa belajar dari seorang Marwarar Sirait. Itu pertanyaan saya. Ya, kalau poinnya tadi disampaikan kan, apakah pamit ini karena merasa kalah dalam pertarungan di internal. Kalau saya mengatakan apa adanya ya, saya tidak jadi DPR sudah 5 tahun. Sudah tidak jadi ketua DPP terakhir tahun 2015. Ya, gitu. Jadi sudah cukup lama. Harusnya kalau itu yang dipakai, saya pamitnya udah dari kemarin-kemarin ya. Oke. Ya kalau pakai ukuran itu aja sih. Ya. Tentu saja saya paham. Ya, tapi kan tadi itu Anda itu seorang tokoh, bro. Ya. Anda orang yang didengarkan pada banyak segmen masyarakat. Maka mereka saya rasa layak juga mendapatkan jawaban langsung dari Anda. Saya lanjutkan pada bagian itu, ada sebuah peristiwa di mana kemudian itu membuat orang banyak bertanya-tanya, termasuk saya. Nah, pada bagian ini kaitannya adalah, Anda sudah sering menjawabnya, tapi saya juga pengen Anda menjawabnya di sini. Sudah dipanggil ke istana, sudah pakai baju putih, Anda sih sudah menjelaskan berkali-kali di tempat lain. Tapi saya ubah pertanyaannya. Betulkah bahwa itu atas ketidaksetujuan Ibu Mega sebagai Ketua Umum PDIP? Jadi begini, saya jelaskan 3 menit aja. Kurang lebih hari Selasa Rabu itu bapak saya, Pak Sabam, jatuh di rumahnya di Bintaro di kamar mandi pada saat sedang mandi. Karena dia sedang berpegangan biasanya orang tua tuh di kamar mandi ada pegangannya itu. Supaya mandinya itu kokoh gitu ya. Gitu. Makanya kalau pegang itu mesti yang kokoh, kalau nggak lepas. Seperti bapak saya pegang lepas, jatuh. Tulang punggung patah. Dibawa ke rumah sakit Siloam ya di Semanggi. Kesimpulannya sudah berapa hari nggak bisa dia apa-apain. Bukan nggak bisa diapain, nggak ada progres yang berarti. Akhirnya keluarga kita biasa diskusi. Adik saya juga dokter, ibu saya dokter. Kita juga punya teman dokter banyak sekali. Kita doa, kita putuskan bawa ke Singapura. Ya. Kalau tidak salah hari Jumat kita bawa ke Singapura sore.
ya sore atau malam ya ke Halim, kemudian naik pesawat. Nah, kemudian dioperasi kan, kami berangkat paginya. Kemudian dioperasi di Singapura. Nah, kalau nggak salah itu sore-sore saya di WA, di SMS, itu belum ada WA. Tahun 2014 kan belum ada WA itu. Dan dari protokol istana bahwa hari Minggu diminta datang ambil baju putih pagi-paginya, terus ngopi, terus diumumkan hari Senin. Wah, saya terima kasih lah gitu ya. Terus saya lapor sama bapak saya, wah salam ya sama Ibu Mega, salam sama Pak Jokowi, salam sama Pak JK. Gitu. Kemudian ya udah saya berangkat sama istri sama anak Minggu pagi sampai rumah, kemudian berdoa, kemudian saya pakai baju merah ke tempat Ibu Mega karena menurut saya itu bagian dari etika ya. Saya kader PD Perjuangan, mau jadi menteri ya saya lapor karena saya nggak tahu pembicaraannya kan, karena saya berapa hari itu ada di Singapura ngurus bapak saya sakit. Nah, Ibu Mega saya tunggu 2 jam lebih nggak mau keluar, nggak ketemu gitu. Dia tahu persis, saya pasti tahu karena saya pesan, tapi nggak bisa ketemu lah. Ya kata-kata tempat tidak bisa ketemu, alasannya Ibu Mega yang tahu. Nah udah Pak Jokowi telepon saya, Mas Ara di mana? Di tempat Ibu Mega. Oh ya Ibu Mega mau ketemu nggak? Nggak. Oke, ke istana. Ya udah saya ke istana. Di istana ada Wisma Negara itu, bukan di bagian istana. Masuk ada Pak Jokowi, ada Pak JK. Pak Jokowi, Pak JK, saya di tengah. Sudah tanya gimana keadaan Bapak? Ya udah operasinya udah baik. Salam dari Papa dan dari keluarga. Karena Pak Jokowi sudah berhubungan dengan Pak Sabam dari Wali Kota Solo. Udah panjang sekali, dan Pak JK tentu lebih panjang lagi. Ya, terus Mas Ara, kami mau melantik Mas Ara jadi menteri. Tapi kalau kami melantik Mas Ara, akan ditarik menteri-menteri yang ada beberapa dari satu partai tertentu keluar dari pemerintahan ini. Kan Bu Akbar dekat sama Pak JK, konfirmasi aja Pak JK, bener nggak omongan saya? Kalau ketemu Pak Jokowi susah, tanya Pak JK kan pasti nggak susah kan? Betul nggak begitu? Pak JK yang bicara gitu. Oke Pak, terus kenapa saya mesti datang? Saya bilang, kenapa nggak dikonfirmasi dulu sama yang punya otoritas untuk kepada saya? Ya saya pikir kamu udah adalah ketua DPP partai, kamu ketua umum Taruna Merah Putih yang bekerja keras, kamu putra pendiri daripada PDI, ya tentu kita pikir positif akan oke aja. Ternyata nggak oke, malah bisa begini. Oh gitu ya. Ya saya hargai niat baik Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden. Ya, tapi mungkin lain kali sebaiknya pelajar ke depan dikonfirmasi dulu. Gitu. Seperti saya datang di Jakarta, saya datang ke rumah Ibu Mega dulu, nggak ada yang suruh. Cuma bagian dari fatsun politik yang saya tahu, ya saya datang. Pak Jokowi sama Pak JK nggak nyuruh saya datang ke rumah Ibu Mega, saya datang sendiri aja. Gitu. Ya sudah. Kalau gitu saya akan pulang Pak ke Singapura, saya ketemu anak istri saya. Tentu peristiwa ini akan menguatkan kami. Mungkin akan mengecewakan, menyedihkan juga ada. Tapi saya percaya rencana Tuhan pasti yang terbaik. Gitu. Dan saya pamit pulang ya Pak. Ya Pak Jokowi bilang jangan Mas Ara, jangan dulu ya. Tolong saya ngomong dulu keluar, nanti temenin saya makan. Ya udah, akhirnya dia keluar, makanya sore itu kan, jadi lebih sore. Nanti saya makan mungkin lama sekali, kita ngobrol berdua dari hati ke hati. Cerita banyak hal. Akhirnya dia, ya udah Pak, udah malam Bapak perlu istirahat. Saya juga besok mesti ke Singapura lagi Pak. Saya juga mesti ketemu sama istri saya, anak saya untuk menjelaskan apa yang terjadi, orang tua saya. Terus ya udah. Oh iya Pak JK sempat bicara sama Pak Sabam. Pak JK sportif. Cerita ngomong di telepon bicara. Sportif saya akui. Pak JK sportif bicara. Cuma omongan ini tolong Bung Akbar konfirmasi aja. Yeah. Ya saya rasa mumpung Pak JK masih hidup juga, masih sehat, ya bisa ditanya baik-baik. Gitu apakah ada yang tidak benar yang saya sampaikan. Saya yakin Pak JK sangat kredibel ya. Okay. Nah jadi ya udah saya mau balik juga, akhirnya makannya panjang sekali jadi malam. Akhirnya udah saya pamit ya Pak, nggak masalah saya antar. Saya diantar, mobil saya di luar tuh, diantar sampai keluar gitu, sampai ke mobil banyak wartawan, ada banyak di videonya kok. Malah wartawannya diajak ngomong sama Pak Jokowi, silakan wawancara.
Ada kok dilihat itu banyak kok, masih banyak itunya apa data-data jejak digital nih. Ya tanya wartawan, ini Mas Ara gimana? Ya, Pak Jokowi bilang akan tetap membantu saya sebagai apa? Sebagai kawan, sebagai apa? Jadi ya Pak Jokowi menepati janjinya. Saya diberikan ruang, saya mengurus Piala Presiden 6 kali. Ya, saya jadi ketua Satgas anti mafia bola Indonesia. Kita 2 bulan 3 bulan lalu sudah mulai menangkap para mafia bola. Ya, pada bagian itu kemudian ada bacaan bahwa hubungan antara Marwar Sirait dengan partainya makin memburuk. Itu 2014 ya? Ya, makin memburuk. Pada saat yang bersamaan Anda kelihatan semakin mesra dengan Pak Jokowi. Kita bisa membaca bahwa itulah sebuah peristiwa yang biasa dalam partai politik. Tetapi kemudian kita langsung lompat pada tahun 2023. Kami melihat di media sosial dan di pemberitaan Anda berkampanye untuk Mas Ganjar. 2023. Saya Ganjar itu Pilgub 2 kali saya selalu bantu. Iya, yang saya mau cerita ini adalah Pilpres. Enggak, supaya lengkap juga. Oke. Jadi saya bantu dia itu bukan baru. Nah, kita sama-sama di Pansus Senturi. Oke. Gitu ya. Jadi panjang urusan sama Ganjar ini. Itu. Jadi bukan hanya Pilpres, Pilgub pun saya 2 kali. Ya. Banyak kok bukti-buktinya saya membantu dia. Oke. Lengkap penjelasannya. Tapi saya ingin menghubungkannya dengan peristiwa yang terakhir. Oke. Bahwa saya melihat di media sosial dan di pemberitaan Anda berkampanye untuk Mas Ganjar. Untuk Pilpres. Betul. Ya, Pilpres. Andilala tiba-tiba terbaca di, kalau nggak salah di IG-nya Bro Ara ya, Ganjar Pranowo itu menghapuskan atau menghilangkan dan atau tidak bisa lagi kita lihat apa itu namanya Kalau di itu. IG saya buka masih ada sampai sekarang. Ya, maksudnya di Mas Ganjar gitu ya. Foto video saya kampanye buat Mas Ganjar tidak pernah saya hapus. Karena saya tidak mau menghapus sejarah. Nah sekarang pertanyaannya Bro. Jadi biarlah sejarah itu begitu. Jadi yang terhapus di IG-nya dia. Iya. Bukan di IG saya. Pertanyaan saya kenapa terhapus? Tanya Ganjar dong. Kok tanya saya? Kecuali itu terhapus di tempat saya. Anda tanya saya. Enggak pernah. Itu berandai-andai bisa salah bisa benar. Nanti jadi menuduh. Kamu tanya dong, kamu kenal Ganjar kok. Harusnya sebelum pertemuan ini tanya. Supaya jadi bagus gitu. Tapi menurut dari seorang Ara itu kenapa? Nggak bisa, nanti nggak tahu. Banyak analisanya, banyak prediksi politik itu kan liar tuh. Bisa ini, bisa itu kan. Nanti bisa jadi nggak baik. Tanya Ganjar. Tapi you tersinggung nggak dengan itu? Ya, kita bantu dia lumayan lah. Punya pasukan sendiri, relawan sendiri, kaos sendiri, biaya sendiri. Saya yakinkan ketua-ketua alumni kampus-kampus besar di Jawa Barat. Ya udah. Sampai Ganjar belum pernah datang, kita buat acara cukup banyak di Subang, Majalengka, di Sumedang, di Bekasi, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Bogor, di Surabaya, di Jakarta. Gitu. Sampai di Cirebon dia datang sekali itu. Nah, habis itu terjadilah peristiwa itu. Apakah kita bisa mengartikan bahwa sebenarnya seorang Marwar Sirait itu sebenarnya itu tidak pernah berpikir meninggalkan partainya dengan istilah pamit dan tetap akan mendukung Ganjar Pranowo? Kalau kita tadi udah mulai Akbar ngomong pertimbangan itu banyak. Pertimbangan politik itu utuh, holistik. Nggak bisa hanya parsial. Variabelnya banyak. Semua partai variabel itu banyak. Tapi alasan saya yang saya sampaikan terbuka. Saya pamit dari PDI Perjuangan baik-baik. Karena saya mengikuti jalannya Pak Jokowi. Jalan politiknya Pak Jokowi. Karena saya percaya dengan Pak Jokowi. Mungkin Anda sekarang setengah percaya ya. Tapi kalau saya sangat percaya. Sebuah pilihan yang harus kita hormati, tapi saya masih dalam proses mengidentifikasi
detik-detik akhir dan alasan-alasan yang membuat Anda pergi meninggalkan partai yang dibentuk oleh ayahnya Bro Ara dan juga Anda besarkan, sebab kita pernah bertarung bersama dalam banyak peristiwa politik. Maka kembali lagi pertanyaan saya, apakah sejak awal sebenarnya Anda tidak pernah membayangkan bahwa pilihan politik Anda akan seperti ini? Saya jelaskan ya supaya jelas, ya mudah-mudahan ini bisa menjelaskan di mata Bung Akbar, walaupun dari tadi saya mencoba menjelaskan. Saya pamit karena saya mengikuti jalur dan pikiran, keyakinan saya tentang Pak Jokowi. Kalau orang dekat, orang dekat itu nggak usah ngomong, dia tahu hati dan pikirannya. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya pamit. Pak Jokowi nggak pernah suruh saya dukung Prabowo dan Gibran. Tapi saya tahu di hatinya Pak Jokowi ada Prabowo dan Gibran, bukan Ganjar. Kalau kita punya keyakinan, kita nggak perlu tanya orang. Apalagi kalau kita punya iman. Karena politik bagi saya iman itu penting, keyakinan untuk memperjuangkan apa yang kita yakini benar. Bahkan sebelum terjadi. Dan saya yakin yang bisa menjalankan dan terbukti menjalankan ajaran Bung Karno itu adalah Pak Jokowi. Mau contohnya? Bung Karno mengajarkan bagaimana memperhatikan wong cilik. Puluhan tahun lalu dia datang ke Bandung Selatan, ya, ketemu dengan seorang petani yang sedang membajak. Itu sawah siapa? Saya, kata petani itu. Alat bajak siapa? Saya. Kemudian rumahmu di mana? Itu di situ. Rumah kamu? Iya, rumah saya. Oke, namamu siapa? Marhain. Makanya dijadikanlah dia ajarannya Marhain, yaitu memiliki alat-alat produksi. Kenapa Jokowi? Soal wong cilik. Ada nggak anggaran desa selama puluhan tahun Indonesia merdeka? Baru Jokowi. Berapa puluh triliun setiap tahun. Ada nggak ya presiden yang lebih sering datang ke daerah belusukan? Bahkan pada saat COVID dia ketuk itu pintu-pintu orang. Pada saat orang tuh COVID lagi tinggi-tingginya. Menurut saya Jokowi. Itu bicara soal ke bawah. Satu. Kedua, bicara Bung Karno, bagaimana dia membuat gerakan non-blok tahun 55 di Bandung, di Gedung Asia Afrika, di Jalan Asia Afrika, membentuk supaya negara Asia dan Afrika bersatu, bisa punya kekuatan bargaining menghadapi Barat yang dipimpin oleh Amerika, Inggris, Prancis, dan juga Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet waktu itu, ada Korea Utara. Dia bisa melakukan langkah-langkah nyata. Contoh, Freeport sekarang. Sejak kapan Freeport mayoritas dimiliki oleh Indonesia sahamnya? Baru sekarang zaman Jokowi. Sejak kapan berani menghadapi Uni Eropa soal bagaimana mereka melarang kita untuk melarang mengekspor mentah, mereka mau tolak itu. Kenapa dulu Amerika, Inggris, negara-negara maju bisa memproteksi negaranya sesudah mereka maju? Kemudian mereka pengen free fight, liberal, nggak bisa. Jokowi ingin bagaimana kita kuat, nilai tambah diproduksi dalam negeri supaya punya uang banyak membangun bangsa dan negara. Berapa banyak royalti yang ada, pajak yang ada. Ya. Kenapa dari dulu nggak ada? Nah, jadi saya menjelaskan sebentar supaya jelas kenapa saya dengan bukti-bukti ya, Jokowi bisa menjalankan ajaran Bung Karno. Bung Karno membangun GBK, Gelora Bung Karno. Jokowi bisa membuat piala dunia, tadinya U20, tidak berhasil. Saya berbeda. Ada yang beranggapan politik dan olahraga digabung. Saya dengan Pak Jokowi dan mayoritas rakyat Indonesia merasa olahraga dan politik harus dibedakan. Begitu banyak orang yang sedih, kecewa, ya, warung-warung, restoran, ojek di Bali, di Solo dan sebagainya yang sudah mempersiapkan diri. Tapi dia tidak pantang menyerah. Dia akhirnya berhasil dengan Erick Thohir dibantu U17. Iya. Walaupun jujur mungkin gemanya tidak sebesar U20. Tapi dia tidak menyerah. U20 gagal, dia bikin lagi U17. Berhasil. Saya mau sebut lagi. Hari lahirnya Pancasila yang bisa buat itu menjadi hari yang dihargai negara kita, Jokowi. Betapa pentingnya bagi PDI Perjuangan ya 1 Juni
Presiden Jokowi yang bisa membuat itu 1 Juni. Ya, presiden sebelumnya nggak bisa. Menghadapi soal radikalisme, katanya kita anti radikalisme. Siapa Presiden Akbar Faisal yang hebat, yang berani membubarkan organisasi radikal di Indonesia? Presiden Jokowi. Apalagi saya ya, saya berasal dari Parkindo dengan basis di Sumatera Utara, daerah Danau Toba, di Maluku, di NTT, di Papua, di Toraja, di Mentawai, ya, yang sangat merindukan pemimpin yang berani menghadapi radikalisme, yang tidak kompromi terhadap radikalisme. Siapa yang berani membubarkan? Jokowi kan. Saya banyak ketemu sama banyak orang. Udahlah, kita jangan percaya omongan politisi, kita percaya dengan tindakannya. Setuju? Yang saya ngomongin tadi tindakan, bukan omongan-omongan pidato-pidato. Apalagi pidatonya sudah nggak berkuasa, baru pidato. Kenapa pada saat berkuasa nggak lakukan seperti yang Jokowi lakukan? Tapi sudah tidak berkuasa baru berkata banyak hal gitu. Kan punya kesempatan pada saat berkuasa. Kenapa tidak dilakukan? Karena waktu menjadi anggota DPR sama saya melakukan fungsi pengawasan Bang Senturi dengan maksimal. Supaya jangan teriak-teriak, harusnya begini, sesudah tidak berkuasa. Pada saat Anda berkuasa dong. Katanya pada saat berkuasa dilihat nyalinya ada nggak. Jangan udah pensiun baru cerita harusnya begini. Ya. Memang menjadi dilematis problem ini, kalau saya boleh menggunakan kata itu. Di satu sisi itu yang dilakukan Jokowi, dan sejujurnya itu dicatat oleh bangsa ini, bro. Fakta. Iya. Bisa dibantah nggak, Akbar? Enggak. Tapi pada sisi yang lain ada sebuah tata aturan bernegara yang katanya menyerahkan kepada partai politik untuk itu. Pak Jokowi berada di area itu. Dia muncul dari PDIP. Oke. Maka kemudian ketika sampai pada pembahasan yang tadi, menurutmu itu layak nggak Pak Jokowi melakukan seperti yang Anda bahas tadi itu, tetapi pada bagian yang lain mengabaikan rumah di mana kemudian seluruh platform pembangunannya itu dibangun dari basis partai politik bernama PDIP itu? Pertanyaannya apa, Bar? Pertanyaannya itu tadi. Boleh nggak yang tajam supaya jawabannya lebih tajam lagi? Jadi tajam. Saya katakan bahwa dia pun sudah melakukan. Anda menjelaskan tadi kan? Setuju ya? Iya. Oke. Tetapi dia berasal dari sebuah partai politik di mana dia mendapatkan mandat itu. Ya. Sebenarnya mandat dari partai. Iya. Oke. Sebenarnya lebih tinggi mana mandat dari partai dan mandat dari rakyat? Bro, sebenarnya bahasamu Ganjar tadi saja itu mengatakan mandatnya rakyat, dari tuanku rakyat. betul. Harusnya dia lebih menjadi petugas rakyat daripada petugas partai. Maka kemudian Kecuali dia berani tulis saya petugas partai. iya, kalau begitu saya sisipkan pertanyaan. Menurutmu PDIP tidak melakukan tugasnya sebagai sebuah partai politik, memberikan dukungan kepada Jokowi yang telah melakukan apa yang harusnya dilakukan sebagai seorang presiden? Semua yang tadi saya lakukan PDIP mendukung. Dalam tadi hal-hal tadi apa yang di mana nggak mendukung? Membubarkan organisasi radikal mendukung, anggaran desa mendukung, melawan dominasi Uni Eropa mendukung, melawan untuk menguasai Freeport mendukung. Tapi pada realitasnya kenapa Pak Jokowi harus meninggalkan partainya yang kemudian turutannya adalah Anda juga meninggalkan partai Anda? Itu loh maksudnya. Saya nggak tahu apakah Pak Jokowi meninggalkan. Kamu klarifikasi betul loh. Kalau saya pamit, saya nggak tahu Pak Jokowi posisinya seperti apa. Yang kita lihat tampaknya meninggalkan PDIP. Itu menurut kamu. Coba tanya baik-baik ya. Oke. Karena saya nggak mau menyimpulkan yang tidak clear. Menurut Anda PDIP, Pak Jokowi masih PDIP? Kalau menurut saya masih. Oh. Karena dia tidak pamit seperti saya. Dan PD tidak mengeluarkan. Meskipun dengan semua yang dia lakukannya? Ya. Ada pernah dengar PD mengeluarkan Pak Jokowi? Belum pernah, makanya Ada saya pengen kata-kata mengklarifikasi. PD Perjuangan Enggak keluar. pernah. Ada pernah Pak Jokowi pamit? Tetapi yang dilakukan itu adalah sudah sama sekali berseberangan dengan PDIP. Ya, kan kita masih jelas.
posisinya seperti apa. Seperti yang saya lakukan. Oke, menarik. Apa kesimpulannya? Ya kesimpulannya kamu tanya sama PDI sama Jokowi. Posisinya apakah masih anggota atau tidak. Kan bukan tugas saya mengklarifikasi itu. Kita ambil contoh sederhana dalam hal pilpres saja, bro. Pak Jokowi tidak lagi mendukung calon yang diajukan oleh PDIP. Ya. Apakah itu tidak cukup untuk kita simpulkan bahwa dia tidak lagi bersama dengan partainya? Ya kan saya katakan tadi. Kesimpulan itu apa? Kita menjudge orang itu ukurannya apa? Ya, kalau bagi saya pamit itu seperti saya. Bagi saya. Kalau saya punya keyakinan pilihan yang saya yakini berbeda dari tempat yang ada sebelumnya saya bersama, ya saya pamit baik-baik. Kamu waktu pindah partai pamit nggak? Pamit aku. Ya, sudah. Baik secara langsung maupun tidak. Oke. Baik. Sekarang saya kembali lagi ke dirimu, bro. Menyatakan pamit dari partai. Dan sekarang totally mendukung Capres nomor 2. Oh, saya lihat jadwalmu itu luar biasa, bro. Keliling Indonesia untuk itu. Kan kita sama-sama fighter kan, Bar. Kita perjuangkan apa yang kita yakini benar bagi bangsa ini. Jangan kita cuma berdoa atau cuma tidur-tidur di rumah. Kita belajar orait labora, bekerja dan berdoa. Bekerja juga total untuk sesuatu yang kita yakini. Sebagai tim kampanye, karena pemirsa, Pak Marwar Sirait diangkat secara resmi sebagai ketua bagian ini dan itu ya. Wakil ketua. Wakil ketua bagian ini dan itu di tim Kalau ketua itu Rosan sahabat saya. tim pemenangannya Pak Prabowo. Ada baiknya Anda memberikan penjelasan kepada kita semacam pembelaan, kalau tanda petik ya, tentang Pak Prabowo dan Gibran pada berbagai sergapan pihak, banyak pihak tentang mereka. Saya diminta mendadak di panggung kampanye di Majalengka. Ya itu hari mungkin 3 minggu lalu itu. Saya kan baru pamit itu 15 Januari. Itu kalau tidak salah hari Senin ya gitu. Hari Senin. Kemudian berapa hari kemudian hari Minggu Pak Prabowo saya undang datang. Sebelumnya ke PGI saya ajak ke Persekutuan Gereja Indonesia. Saya kebetulan ketua umumnya Pendeta Gomar ya. Pendeta Manu Putih, sekumnya kita kenal saya. Itu kegiatan pertama saya ke PGI. Karena saya punya dulu orang tua saya itu kan kita dari Parkindo, Partai Indonesia. Kita punya network yang dalam di PGI dan di kalangan Kristen. Ya, kita ngobrol, diskusi yang mendalam di situ. Ya, kurang lebih mungkin 2 jam di situ. Habis itu hari Minggunya kita kalau tidak salah ke Majalengka. Saya sampaikan di situ, Pak, ini basis PD Perjuangan. PD Perjuangan panjang berkuasa di sini, punya bupati, menang legislatif. Tapi dengan rendah hati bersama relawan saya, sahabat saya, yang saya bina kurang lebih dari tahun 2004 sampai sekarang 20 tahun. Saya janjikan, saya yakin rakyat di Majalengka percaya sama saya. Rakyat di Sumedang percaya sama saya. Rakyat di Subang percaya sama saya. Dan percaya sama Pak Jokowi dan percaya sama Pak Prabowo dan Gibran. Jadi di basisnya PD Perjuangan di Jawa Barat, di Subang, Majalengka, Sumedang yang berapa kali pemilu legislatif PD Perjuangan tidak pernah kalah. Akbar, catat baik-baik, saya janjikan kemenangan ya di situ buat Prabowo dan Gibran. Jadi kita jangan bertarung di tempat yang aman. Ya, begitu. Kita bertarung di tempat yang tempat pertarungan. Kita bertarung, Bar. Bertarung jangan di comfort zone. Tapi Anda dianggap membakar rumah lama Anda loh dengan itu. Gak apa-apa, itu pirangan orang, kita hormati aja. Kan kita memperebutkan suara rakyat. Kita akan lihat, kita uji. Betul nggak itu masih basisnya PD Perjuangan yang bisa memenangkan Ganjar? Atau basisnya PD Perjuangan yang akan memenangkan Jokowi dan Gibran? Tinggal seminggu lagi kok. Dan Anda yakin pasti menang di situ? Akbar, kamu tahu saya memulai Senturi, saya orang yang pertama memulai Senturi. Saya tidak pernah memulai pertarungan
kalau saya tidak imani dan saya tidak yakini. Ya. Oke. So, selain menjadi bagian dari Pak Jokowi, Anda masih berencana menjadi manusia partai? Kita lihat perkembangannya. Ya, kita tentu hati-hati melihat, mendengar, berkomunikasi, mendengar keluarga, mendengar pendeta saya, mendengar juga konsultan politik yang saya percaya, sahabat-sahabat saya. Ya, saya harus dengar. Saya nggak bisa jadi orang yang tidak mendengar, Bar. Kita sudah panjang di politik ini, teman-teman kita udah panjang. Besok siang saya 10.000 sampai 12.000 orang, sahabat Bang Ara di Bandung, saya ajak untuk meramaikan kampanye Pak Prabowo. Tadi di pesawat saya sudah bilang. Lusa di Tangerang, saya siapkan 12.000 orang juga, sahabat Bang Ara di Banten. Kemudian hari Sabtu, di Stadion Madia sudah kita book untuk paling sedikit 12 sampai 15.000 sahabat Bang Ara di Jakarta. Saya ini kan politisi yang punya pasukan, Bar. Yang mengurus pasukan saya dengan hati. Dan Anda yakin bisa mengalahkan pasukan partai Anda yang lama ya? Yakin. Di Subang, Majalengka, Sumedang, saya yakin. Karena Bupati Subang saja ikut saya kok. Ada orang yang banyak bertanya, bro, kenapa demikian tinggi loyalitas Anda kepada Pak Jokowi? Anda sudah menjawab tadi sebagian ya. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa Anda mendapatkan banyak fasilitas dari Pak Jokowi. Dalam hal ini adalah fasilitas ekonomi dan kekuasaan. Ya. Benarkah seperti itu? Kalau fasilitas ekonomi, ya, tolong jelaskan saya fasilitas apa. Kalau bisnis saya dari dulu udah panjang kita bisnis, ya. Akbar juga mengerti dari Pasti dulu. saya tahu lah. Ya, bukan baru sekarang kita Ya. bisnis. Bahkan saya dari SMA sudah bisnis, udah berusaha, ya begitu. Dari dulu saya kampanye buat Pak Jokowi seperti apa, Akbar juga udah tahu. Gitu. Mas Ganjar juga tahu kok, ya. Kita kan sama-sama tahu kok, ya gitu. Bagaimana kita mempersiapkan, bahkan saya selalu bilang sama aktivis, persiapkan fondasi ekonomi kita supaya kita tetap bisa memperjuangkan idealisme kita. Ya. Karena kalau kita nggak punya idealisme yang kuat, basis ekonomi yang kuat, ya sulit nanti kita ya bekerja tenang ya. Saya manusia yang biasa aja. Saya perkuat basis ekonomi dan kemudian juga saya perkuat jaringan politik saya dan juga sehingga saya bisa independen, bisa mandiri. Ya, ya. Supaya kita bisa bebas ya, manusia bebas yang bisa memperjuangkan. Apalagi kita sekarang kan bukan petugas partai, kita petugas rakyat. Kita ngikutin hati kita. Bahagia sekali hidup saya sekarang. Saya menjadi petugas rakyat yang bisa mengikuti apa yang saya yakini benar, baik buat bangsa Indonesia tanpa perlu nggak enak kiri kanan. Saya tentu saja tahu siapa itu, bro. Termasuk dalam hal bisnis. Ya. Tapi saya kan di forum ini kan saya hanya memediasi pertanyaan publik. Harus dong. Salah satunya adalah mengatakan begini. Om Ara sekarang kaya sekali. Ya, puji Tuhan, Bar. Puji Tuhan ya. Puji Tuhan lah. Puji Tuhan, usaha kita diberkati. Ada yang kurang berhasil, ada yang berhasil, ada yang sangat berhasil. Saya pernah menutup beberapa usaha, Bar. Contoh saya pernah menutup usaha restoran di Yobi, di Pondok Indah, di mana lagi Plaza Indonesia. Tapi pernah juga menambah gitu. Jadi saya kasih contoh soal restoran aja. Restoran kami sekarang mungkin sekitar 22 ya. Terakhir saya buka di London, namanya Toba London, di Piccadilly. Ya. Anaknya udah pernah makan? Anak saya pergi makan di sana. Enak gak katanya? Oke, enak banget katanya. Tapi, cuman katanya, Papa itu tempatnya Om Ara itu mahal. Ya, karena mahal ya? Mahal. Kita mahal karena kita segmennya di atas. Iya, di daerah Piccadilly gitu. Nyewanya aja mahal sekali. Betul. Itu dari kantor Formula One sedikit, cuma berapa meter. Dan kita mau tunjukkan, Bar, bahwa kita juga makanan Indonesia itu bisa enak di tempat yang mahal dan laku. Ya. Saya buka itu 14 Februari. Persis seperti nanti kita pemilu Valentine. Itu dalam berapa bulan
kita terpaksa ngobrol sama yang punya gedung karena udah terlalu banyak yang ngantri. Oke. Ya, untuk dapat ini kan gedung ya, puji Tuhan penuh banget restorannya. Padahal mahal kan? Sangat mahal di situ. Sangat mahal. Nasi goreng aja kalau dirupiahin bisa 500.000 600.000. Loh, tapi enak. Tapi laku. Dan itu Indonesia. Dan Indonesia. Namanya Toba. Doain nanti akhir tahun ini saya buka lagi di tempat yang lebih mahal lagi. Tapi di London juga. Di London juga. Oke. Di Mayfair. Mayfair. Tahu Mayfair kan? Iya. Itu lebih atas lagi gitu. Nah, saya mau ngomong, saya ngobrol sama teman saya punya partner untuk bicara sama yang punya gedung, minta tolong dikasih di luar. Karena di kiri kanan kan udah ada yang sewa kan. Di luar kita terpaksa sewa tambahan pakai itu, pakai payung itu. Payung. Pakai payung itu 4 itu atau berapa? Karena ramai sekali gitu loh. Menteri luar negeri Inggris aja makan di situ kok. Dan Saya kita tunjukkan bahwa kita tidak jago kandang. Iya, tapi saya dengar kan lu juga bangun hotel ya? Ya, bukan beli hotel. Beli hotel dan bangun hotel. Ya. Di IKN bangun Ya, hotel. Bangun. Sekarang lagi 40% lah. Di Bali beli hotel. Beli hotel. Di hotel bintang 5. Di Bali beli bintang 5, di IKN bangun hotel bintang 5. Ada masalah, Bar? Saya nggak membayangkan sekaya itu loh ya. Puji Tuhan, Bar. Saya percaya siapa yang rendahkan manusia akan ditinggikan Tuhan. Saya pada waktunya akan berterima kasih kepada yang tidak menjadikan saya menteri, Bar. Sehingga saya banyak waktu untuk keluarga. Saya berkesempatan di akhir-akhir masa hidup bapak saya ngurus bapak saya. Ibu saya masih hidup sekarang, bagaimana kita kasih waktu. Anak-anak saya kita bisa didik. Saya bisa sebulan 2 bulan di Inggris nemenin anak saya sekolah. Kalau saya jadi menteri nggak mungkin itu. Iya. Saya bisa Betul itu. ngurus 32 perusahaan tempat saya investasi dengan ribuan karyawan. Senang, dulu saya puas batin saya jadi anggota DPR, menjaga rakyat dengan mengawasi pemerintah, sama-sama Akbar kan. Sekarang saya puas. Kenapa? Saya bisa paling senang tuh kalau ngasih THR. Bagaimana kita bisa ribuan orang kita kasih THR. Bagaimana juga kita bisa bayar pajak yang nggak sedikit juga. Kita senang, kita bisa mengabdi sebagai bangsa negara, Akbar sebagai media, saya sebagai pengusaha. Doain, Bar. Mudah-mudahan saya bisa jadi pengusaha nasional yang baik, yang pengusaha pejuang. Dan pembayar pajak yang baik ya. Pasti. Harus itu. Oke. Ya, kita mendapatkan dari negara ini, kita harus kembalikan untuk negara juga dan rakyat. Kita kembali ke jalur politik, bro, karena ini adalah podcast politik. Jalur bisnis kalau mau tanya lagi juga boleh kok. Kalau kurang jelas tanya lagi nggak apa-apa kok. Karena semua terbuka. Oke. Jadi nggak ada yang perlu ditutup-tutupin. Nah. Semua terbuka kok. Mundurnya Anda itu diikuti oleh banyak orang. Ya. Bahkan ada bupati yang mengikuti Anda. Subang ya. Mantan bupati. Mantan bupati, bukan lagi bupati. Oh, bukan bupati ya, dia sudah baru mantan. berhenti sebulan lalu. Oh, oke. Dan dia berhenti ketika dia keluar dari PDIP ketika sudah berhenti jadi bupati. Iya. Dia kan akan maju lagi November ini dan saya akan terpilih lagi. Di satu periode. Pertanyaan pada bagian ini adalah kenapa mantan bupati yang masih mau maju lagi di basis PD Perjuangan mau pamit? Itu harus dipertanyakan. itu pertanyaan saya. Maksud saya gini, Anda memang melakukan gerakan untuk menggembosi PDIP? Enggak. Tapi kalau ada yang mau ikut saya, ya saya nggak bisa nolak kan. Nggak ada paksaan dong. Saya baik-baik aja sama kader-kader PD Perjuangan, masih baik-baik. Saya masih bantu beberapa caleg PD Perjuangan yang masih jadi caleg. 2 hari lalu masih berapa orang datang ke rumah saya bantu. Apakah karena saya pamit dari PD Perjuangan jadi saya nggak boleh bantu kader PD Perjuangan? Buat aja larangan begitu. Saya masih bantu. Berapa hari saya masih bantu. Ada yang datang ke saya, masa saya punya, saya nggak bantu. Sebagai kawan, kemanusiaan, persaudaraan, berat kan jadi caleg kan? Kamu kan pernah jadi caleg, berat kan? Ya kita bantu, apalagi banyak yang aktivis-aktivis kan? Kita bantu. Cuma sekarang bedanya, saya nggak aja bantu kader caleg dari PD Perjuangan, saya bantu juga di partai-partai lain yang saya anggap ya, berkarakter baik, punya value baik.
Supaya nanti yang menjadi anggota dewan adalah orang-orang yang baik, sehingga negaranya makin baik. Ada peluang bagimu untuk kembali ke rumah lamamu? Udahlah Bar, kita jalani aja. Dalam hidup ini kita tuh berproses aja. Jalanin aja. Saya udah bahagia, tapi saya bilang saya berterima kasih kok. Ya, pada waktunya saya betul-betul berterima kasih. Saya percaya rencana Tuhan yang terbaik. Ya, mungkin waktu itu ada sedih, kecewa. Tapi sudah kita jalani, kita tetap baik, iman yang baik. Oh, kok aku jadi punya waktu banyak yang ngurus papa mama aku. Nemenin berobat, nemenin ngobrol, nemenin makan. Oh, aku punya waktu banyak ya nemenin anak aku, anak perempuanku yang sekolah di Inggris. Bisa hampir 2 bulan. Mana bisa menteri nemenin anaknya sekolah 2 bulan. Oh, aku bisa banyak waktu ngedidik anakku Yosua yang besar untuk bagaimana berorganisasi dan berbisnis. Menjadi partner saya dalam banyak hal, anak saya yang laki-laki Yosua. Banyak waktu untuk keluarga itu nggak bisa dinilai dengan uang. Nggak semua ukurannya uang, Bar. Tapi apapun namanya, gerakan politikmu itu selalu dibaca orang sebagai sebuah mekanisme atau proses take and give. Maksudnya adalah seorang Marwar Sirait yang PDIP-nya itu nggak bisa diragukan, setidaknya di masa ketika Anda berada di sana, tiba-tiba pergi meninggalkan. Kok tiba-tiba? Semua ada proses. Iya, tapi kan yang kita baca itu bahwa Anda sudah pergi. Kau kan, bacanya gitu. Sama dengan kebanyakan orang? Enggak kan? Enggak. Berarti kau kan lebih tajam kan? Iya, nah. Berarti tiba-tiba atau ada proses panjang? Oh, tentu saja saya paham bahwa ini ada proses. Panjang nggak? Iya. Ya sudah. Nah, tolong bantu menjelaskan itu supaya makanya publik juga paham. Pandangan kamu tidak seperti pandangan publik yang tidak paham. Saya Kecuali ingin kamu pahamnya hanya sepotong-sepotong kan gitu. Ya. Bro, saya itu begitulah gaya saya bertanya supaya penonton saya Seakan-akan memahami. kau tidak tahu gitu. Ya, nggak apa-apa. Padahal kau tahu. Nah, maksud saya adalah Jadi sekarang ada di Prabowo. Ini adalah proses politik. proses kehidupan. Ada yang bertanya seperti ini. Apa dealmu dengan Pak Prabowo? Saya orang kecil. Masa Pak Prabowo ngajak deal saya? Nggak pantas lah, Bar. Saya kan bukan siapa-siapa, nggak punya jabatan apa-apa. Ya kan? Saya punya banyak sahabat, makanya namanya sahabat Bang Ara. Pendekatan saya kan kamu tahu dari dulu, sahabat. Pendekatan saya bukan struktural. Maka tadi di rumah transisi dulu kau bilang, kok kau banyak berperan, Ra? Banyak diskusi, banyak ngobrol dengan Pak Jokowi. Padahal jabatannya nggak ada. Kamu yang punya jabatan, Bar. Ya. Oh iya dong, kamu itu apa? Wakil ketua kan? Ya. Iya. Terima kasih sudah diingatkan meskipun saya sudah lupa. Loh, wah kamu wakil ketuanya Rini, betul nggak? Iya, iya. Nah, aku boro-boro wakil ketua, temannya wakil ketua ya. Ini kita yang bertanya ditanya balik gitu kan. Loh. Nah, oke. Jadi gini, kita nih harus juga edukasi rakyat Indonesia. Politik, bisnis, kehidupan itu ada struktural, formal, ada fungsional. Yang dibutuhkan rakyat apa sih? Jabatannya atau manfaatnya? Saya diajarin bapak saya value cukup banyak. Salah satu yang saya pegang adalah jabatan penting, Ara. Tapi jauh lebih penting kepercayaan dan manfaat. Ya. Jabatan boleh datang dan pergi. Manfaat Tapi nggak bro, boleh datang dan pergi. Bro, Ara, tapi apapun namanya, menurut saya publik layak bertanya kepadamu. Kamu kan udah kesepakatan mau tanya apa aja boleh. Lah itu tadi, aku mau tanya tentang soal Iu pindah meninggalkan partaimu, ikut Pak Jokowi dan kemudian mendukung Pak Prabowo. Masa sih kemudian tak ada deal-dealan? Saya tadi tiap malam beberapa hari ini kalau kau datang baca di Detik, saya bagikan banyak sekali alat peraga, kaos, jaket, apa kepada relawan-relawan sahabat Bang Ara di mana-mana. Ada di NTT, ada di Toraja, ya. Kita kegiatan nanti di Surabaya, ada di Jawa Barat banyak sekali, di Jakarta, di Sumatera Utara, di Banten. Saya senang aja. Saya ngobrol beberapa kali, saya makan di rumah Pak Prabowo beberapa kali, makan di kantornya, Pak Prabowo juga makan di rumah saya beberapa kali.
dan ngopi juga berapa kali, walaupun dia nggak ngopi ya, tapi dia senang lah gitu. Ya senang gitu ngobrol sama anak-anak saya, sama istri saya. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan dia bilang kalau bisa mampir ke rumah mama kamu. Ya kita apa ya, ya ngerasa biasa aja, berproses gitu loh. Kita berjuang sama-sama, membuat strategi sama-sama gitu. Artinya ketika Akbar kan tahu. di kubu Prabowo nantinya memenangkan pertarungan dan kemudian kekuasaan itu datang dan orang berbagi-bagi, Anda menyiapkan diri untuk tidak mendapatkan jatah lagi. Saya nggak penting Bar jabatan. Saya ikut Pak Jokowi tanpa jabatan Bar. Udah saya buktikan kok. 10 tahun tanpa jabatan apa-apa. Saya setia nggak sama Jokowi? Tadi aja kampanye di Medan, saya bilang di depan Prabowo dan Gibran, kita bersyukur punya Prabowo dan Jokowi yang 2 kali bertarung dalam pilpres yang sangat keras. Tapi pada saat Pak Jokowi minta kepada Prabowo untuk bergabung, membantu dalam pemerintahan, Pak Prabowo akhirnya menerima, walaupun sebagian pendukungnya Pak Prabowo, katanya Prabowo, menganggap dia pengkhianat karena mau bergabung dengan Jokowi. Sama, Jokowi juga pendukungnya sebagian tidak setuju mengajak Prabowo. Tetapi buat bangsa dan negara, mereka lakukan itu. Dan yang mereka hadapin adalah pendukung-pendukung, sebagian pendukung mereka yang tidak negarawan. Nah, saya waktu saya pamit itu dari PD Perjuangan, Instagram saya sekitar 88.000 sekian lah. Itu yang unfollow itu saya rasa 1.500 ada. Unfollow ya, kan gitu. Begini, kecewa, marah, nggak apa-apa. Saya harus mau katakan. Tapi yang follow lagi, sekarang mungkin sudah 107. Jadi naik kurang lebih 25.000, 24.000 dalam waktu 3 minggu ini. Setelah kehilangan 1.500-an. Iya, itu kita jangan takut pro kontra itu. Saya punya iman yang kuat. Saya percaya, yakin dengan keputusan politik saya. Karena saya berdoa, saya tanya keluarga saya, pendeta saya, pendukung saya, sahabat saya. Kalau ada yang nggak setuju pasti kita nggak pernah ragu gitu. Tapi kita dengar dulu dan doa gitu. Bukan kita ambil keputusan dulu, kita baru doa dan dengar. Kita doa, dengar, baru kita ambil keputusan. Jangan terbalik. Ini jelas kok di Instagram saya itu adalah potret dia sosial media. Ada yang nggak setuju, banyak yang unfollow. Tapi jauh lebih banyak seperti Jokowi dan Prabowo. Ada pendukung Prabowo yang kecewa nggak? Jokowi ajak Prabowo jadi menteri, ada dong. Kamu termasuk kecewa nggak? Tentang apa? Jokowi ajak Prabowo jadi menteri. Oh iya. Kecewa nggak? Masa itu? Ya, kecewa. Nah, jujur kamu, saya senang kamu jujur. Tapi lebih banyak rakyat Indonesia yang setuju termasuk saya. Boleh dicatat waktu itu saya sampaikan sebelum pilpres, udahlah pada waktunya juga nanti bisa bergabung kok ini. Karena saya kebetulan ngerti karakternya. Adik saya di Gerindra, waktu 2009 Mega Prabowo, saya berapa kali nemenin Prabowo kampanye. Waktu kita Senturi kan saya datang ke tempat sama kamu ke Bidakara untuk mendapatkan dukungan dari Prabowo, betul nggak? Prabowo, Ara saya dukung kamu. Ya gitu, kita ketemu Bang Ical, ketemu banyak partai-partai. Sebenarnya ketidaksetujuan sebenarnya itu bukan soal bahwa mereka bertarung pada pemilu itu, bukan. Kalau saya bawa pada landasan ideologis dari bagaimana seharusnya pertarungan politik itu. Bahwa kita begini karena kita tidak punya oposisi. Saya berharap Pak Prabowo dengan seluruh keteguhannya tetap menjadi sebuah partai dengan oposisi agar kemudian pemerintahan menjadi lebih baik. Itu alasannya sebenarnya. Karena kalau ada pemerintahan tanpa ada oposisi, inilah kita hari ini, Ra. PKS oposisi. Tentu saja kita paham posisinya seperti di luar apa. pemerintah lah, kan begitu. Dan kepercayaan publik Jokowi dari LSI 2 minggu lalu saya baca Jayadi Hanan 83%. Paling tinggi di dunia, Bar. 83%, artinya 83 dari 100 rakyat Indonesia percaya sama Jokowi. Makanya Jokowi dukung Prabowo dan Gibran, ya nggak mungkin kalah. Karena melawan presiden yang dicintai rakyat, gimana caranya? Gak usah bicara kekuasaan deh. Ini melawan
presiden yang dicintai rakyat. Kecuali Jokowi, approval ratingnya 50%, 60%. Pasti Prabowo Gibran kalah. Gak bisa. Oke. Saya ngomong apa adanya aja. Saya yakin satu putaran. Kenapa? Karena Prabowo didukung sama Jokowi dan Prabowo juga terus terang. Kamu lihat, banyak perubahan nggak Prabowo? Udahlah lihat orang di sekitar Prabowo berubah nggak? Dulu ada nggak saya? Ada nggak Erick Thohir? Ada nggak Bahlil? Ada nggak Rosan? Nggak ada. Sekarang ada di sekitar situ ya. Itu mengubah pikiran Pak Prabowo ya? Ya enggak. Artinya dulu ya kita mau model kampanye sekarang. Happy nggak kampanyenya? Ada dulu kampanye Pak Prabowo seperti debat kemarin. Saya datang debat terakhir sekali itu aja kemarin tanggal 4. Saya minta maaf kepada pasangan nomor 1 dan nomor 3 kalau ada yang kurang pas. Dan saya akan merangkul ya yang belum berhasil kalau saya mendapatkan mandat dari Tuhan dan rakyat. Ya. Dan saya akan menjadi bapak, menjadi presiden bagi termasuk yang tidak memilih dan tidak percaya sama saya. Ada omongan itu kita dengar pada saat Prabowo 2014-19. Nggak ada. Ya. Come on deh ya. Prabowo sekarang menurut saya adalah Prabowo yang berbeda pada saat 2014-19 dan sekarang. Oke. Kamu bisa bantah nggak orang-orang yang berbeda? Oh ya, kita lihat itu. Omongannya, Kita cara lihat, kampanyenya, iya. metode kampanyenya. Sebenarnya dulu ketika saya mengundang Pak Dasko ke sini, sahabat kita, saya katakan, apa yang terjadi? Kok Pak Prabowo kok tampak berbeda? Ya jelas beda dong dengan apa yang saya sampaikan tadi. Caranya berbeda dong. Konsultan politiknya juga beda. Jadi Dulu Hasan Nasbi 2014-19 apa dukung Prabowo? Dulu Kodari apa dukung Prabowo? Belum yang lain-lain. Oke. Kita sampai pada bagian-bagian akhir diskusi kita, Bro. Ada pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Anda sebab tarikannya akan menunjukkan dan menjelaskan tindakan Anda. Anda percaya pada loyalitas terkhusus kepada partai? Saya dalam dedication of life dalam acara PD Perjuangan ya, itu selalu disampaikan. Loyalitas itu, dedikasi itu terutama kepada rakyat dan kepada Tuhan. Saya mau ngomong yang paling mendasar. Apakah Bung Karno sesudah menjadi presiden menjadi petugas partai? Apakah dia masih mementingkan partainya? Apakah kamu pernah membaca begitu menjadi presiden dia mengutamakan PNI? Pernah? Jawab dong, jawab dulu biar sama. Oh, pertanyaan kepada saya. Yeah. Dalam catatan sejarahnya, Bung Karno tetap selalu bersama dengan partainya. Pertanyaan saya, apakah begitu dia jadi presiden, dia mengutamakan PNI atau dia berpikir Indonesia? Oh iya, Ya, saya rasa dia menempatkan diri di atas seluruh kepentingan bangsanya. apakah dia petugas partai atau petugas rakyat? Enggak, saya tidak sedang mencoba untuk menganalisis itu. Tapi pertanyaan saya adalah, Anda percaya nggak bahwa loyalitas kepada partai itu harus ada sebab ada nilai yang kita bawa ketika kita dikandidasi dari situ? Ya, saya pikir namanya loyalitas. Gini deh, Akbar, kamu udah kenal saya. Menurut saya cukup loyal atau nggak sangat loyal. Makanya saya tanya. Ya udah, menurut kamu saya selama ini cukup loyal atau tidak loyal? Sangat loyal. Apakah menurut kamu saya sabar atau tidak sabar? Sabar sih. Sudah. Kecuali kau berbeda pendapat. Aku suka tanya itu aja. Nanti kalau aku tanya satu lagi nggak enak. Menurut kamu aku diperlakukan adil atau tidak adil? Coba jawab dong. Saya yang harus tanya, Bro. Kamu jawab dong. Oh, jangan saya. Nah, berarti kamu juga nggak bisa. Nggak bisa dong. Ya sudah, kalau begitu. Saya harus bertanya, menurutmu diperlakukan adil nggak? Kamu yang jawab. Jangan saya dong. Kalau saya Kamu sudah saya buktikan bahwa ketika saya tidak nyaman pada sebuah partai, saya pergi. Ya, saya cuma tanya sama kamu. Kamu sebagai seorang media yang bagus. Kamu tadi tanya saya sabar nggak? Jawaban kamu sabar. Iya. Betul nggak? Saya mau tanya satu boleh? Boleh. Apakah saya diperlakukan adil atau tidak adil?
Saya tidak tahu mekanisme di dalam di internal. Sudah ya, Jadi kita juga ini mudah-mudahan tidak ada yang dipotong. Oh, nggak ada dipotong Iya, sini. biar Nggak ada rakyat dipotong. menilai aja, ya. Kalau rakyat menilai saya diperlakukan sudah adil, kemudian saya pamit, ya sudah, biar rakyat yang menghukum saya. Saya terima. Pasti kalau rakyat menghukum, karir politik saya, karir bisnis saya selesai. Saya tanyakan kembali pertanyaan itu. saya Penting, saya perlu jawab. Saya perlu Saya jawaban. nggak mau jawab itu biar rakyat yang menilai atau Akbar yang menilai. Ya itu, biar rakyat yang menilai. Kalau pimpinan PD Perjuangan merasa saya sudah memperlakukan saya adil, ya sudah. Tapi tolong tanyakan kepada rakyat Indonesia. Kan sekarang bahasanya, lihat semua ini pilihan rakyat, penilaian rakyat. Biar rakyat Indonesia menilai. Apakah Marwar Sirait dengan apa yang sudah kamu sampaikan tadi, perjuangannya, track recordnya, Ya. diperlakukan adil oleh partainya selama ini. 2 pertanyaan terakhir dari saya. Jadi kamu nggak bisa jawab ya Tentang apa? tentang yang barusan, adil atau tidak adil oleh PD Perjuangan terhadap saya selama ini. Saya tidak layak menjawab pertanyaan itu. Ron. Ya sudah, tidak layak atau tidak mau. Bukan, karena saya bukan internal PDIP. Banyak hal kamu bisa punya pandangan, kan begitu. Kan saya sudah bilang tadi, sebenarnya kok cukup sabar. Kan itu sudah cukup. Ya dari saya. sudah, jadi Oke. cukup sabar ya. Ya. Itu jawabannya ya. Sabar gitu tidak ya. mau yang lain lagi. Ya Oke. sudah. Nah, 2 pertanyaan terakhir. Menurutmu Pak Jokowi mengkhianati PDIP? Kalau kita melihat ya, yang dipercaya rakyat itu siapa sih? PD Perjuangan itu sebelum Jokowi muncul terakhir menang 1999. Menang pemilu legislatif, habis Orde Baru tumbang, tapi Ibu Mega kalah dalam pemilihan MPR. Betul nggak? 2004. Maju Pilpres, Ibu Mega kalah sama SBY. PD Perjuangan kalah. 2009 kalahnya lebih telak lagi. Pilpres kalah, kalau nggak salah Pileg nomor 3 itu. Habis Demokrat, Golkar, baru PD. Betul nggak datanya gitu? Iya. Betul? Oh dulu di Demokrat kan? Demokrat, sempat di Ya. Demokrat. Sudah. Nah, jadi 2014 datang Jokowi sesudah menangkan Pilgub Jakarta. Apa hasilnya? PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Ya. Suaranya meningkat. 2019 PD Perjuangan menang, Jokowi menang. Kita lihat 2024. Sebentar lagi kok. Menurutmu gimana? Menurut saya Ganjar kalah, Anies kalah, Prabowo yang menang. Pertanyaan terakhir, bro. Yang terakhir benar. Kita sudah 1 jam lebih. Bagaimana kalau Pak Jokowi juga balik mengkhianati seorang Marwar Sirait? Akbar, saya itu penganut Kristen. Diajari Tuhan Yesus muridnya 12. Untuk mengabarkan Injil, mengabarkan kabar baik. Saya berasal dari Parkindo, Partai Kristen Indonesia. Organisasi saya pertama mahasiswa namanya GMKI, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya belajar namanya hukum kasih. Ya, kasihlah Tuhan Allahmu, ya, dan juga kasihlah sesama manusia. Ya, saya bersaksi hari ini dalam politik yang saya kenal, orang yang paling setia kawan namanya Jokowi. Dan saya bersaksi, ya, Pak Jokowi itu adalah orang yang sangat baik. Ya, dan dia bisa diandalkan sebagai pemimpin. Buktinya 83 dari 100 rakyat Indonesia percaya sama dia. Jadi, dan saya senang nanti Prabowo akan mengikuti dia. Saya berharap nanti Prabowo menang, Prabowo dirangkul Jokowi, ya Prabowo rangkul juga Ganjar, rangkul Mahfud. Itu orang-orang baik kok. Itu. Saya akan merekomendasikan kepada Pak Prabowo, rangkul Pak Mahfud, pendekar hukum yang hebat. Benar, Bapak saya sangat dekat sekali Pak Mahfud. Udahlah,
kita nih nggak usah lama-lama lagi tetap bersahabat kok. Ya gitu. Saya doakan Mas Ganjar juga ke depan bisa membantu Pak Prabowo. Jangan personal. Dan saya minta kepada Pak Prabowo yang penting Bapak adil ya. Saya ini sangat merindukan kata-kata adil, Bar. Adil itu udah cukup bagi saya. Nggak usah dapat privilege. Saya ini Batak dan Kristen. Udah minoritas double-double. Adil aja udah cukup, Bar. Bro, thank you ya. Kita sudah berbicara 1 jam lebih. Jangan khawatir, nggak ada yang dipotong di sini, bro. Bagus. Sebab tidak perlu dipotong pembicaraan seorang Ar. Saya kan mengenalmu. Iya. Sejujurnya ya unsur-unsur nekatmu juga banyak juga, bro. Kamu pernah dengar atau lihat politisi yang lebih nekat dari saya? Coba jawab. Jadi Ya. pemirsa, Kita membuka senturi pada saat Pak SBY sebagai presiden. betul. Jadi saya mau bikin testimoni. Jadi pemirsa, dulu kami bikin Pansus Senturi. Itu inisiatornya itu ada beberapa orang, Fahri Hamzah, Andi Fahri Hamzah Rahmat, enggak. Kemudian Tim 9 Fahri Hamzah. Iya, tim 9 gitu kan. Andi Rahmat, saya, Bamsud, Misbakun, Bambang Susatyo, Musani gitu kan. Siapa lagi dari P3? Lili Wahid, Almarhum Kurdi Mukri. Pak Kurdi Mukri gitu, 9 kami. Nah sebenarnya tukang kompornya ini, kami dikasih data. Waktu itu bro, di pikiran saya ya, ini karena tidak ada dipotong. Apalagi nih arak kasih saya ini. Saya berpikir bahwa ini adalah hanya semata karena kubu PDIP dalam hal ini calon presidennya kalah oleh SBY. Itu pikiran saya waktu itu. Tapi lama-lama saya baca, oh memang ada masalah di sini. Ya, dari situ kamu tahu saya tidak mau memulai suatu perjuangan dan pertarungan kalau saya tidak yakin benar. Ya. Kamu baru tahu benar sudah kamu baca apa yang saya kasih. Yang sudah saya baca, saya pelajari lebih dulu sebelum kamu baca. Karena waktu itu kan Anda di Komisi 11 ya? Makanya saya paham dulu, saya tahu dulu. Itu dia. Jadi apa namanya ini dikompori sama beliau ini. Bukan dikomporin, Akbar nggak bisa dikomporin karena Akbar baca dulu. Kalau dikomporin, diprovokasi, diajak-ajak. Kamu bukan kelasnya di situ, Bar. Kamu dikasih data, dikasih penjelasan, kamu minta waktu pelajari, sesudah kamu cek sana sini benar, baru kamu yakin itu yang benar. Saya nggak akan ajak kamu kalau kamu kelasnya dikompori ikut. Senang juga dipuji kayak begini. Bro, thank you ya sekali lagi ya. Ada banyak hal yang baru di sini tadi kita bicarakan. Saya belum pernah baca di tempat lain atau nonton di tempat lain. Saya juga pengen harus ada yang baru di sini sebab Anda sudah banyak berbicara dan detail menjelaskannya gitu ya. Tapi pada beberapa poin Apa tadi yang baru sih? ada banyak hal tadi. Satu aja, Pak. Soal kemudian pengakuanmu tentang partaimu, kemudian dengan Pak Jokowi gitu ya. Mungkin bukan hal yang baru, tapi diksimu itu seperti sesuatu yang baru. Penting bagi kita, karena forum ini adalah forum bercakap-cakap. Ya, bercakap-cakap publik tahu. Tadi pertanyaan mendasar, apakah selama ini saya cukup sabar di PD Perjuangan? Rakyat nilai sendiri. Apakah Marwar Sirait dengan berbagai hal, background, segala macam yang sudah kita lakukan itu diperlakukan adil di PD Perjuangan? Biar rakyat Indonesia yang menilai. Saya nggak mau menilai itu. Oke. Kalau saya dianggap sudah diperlakukan adil, diperlakukan baik, dan diberikan segala macam fasilitas, ya kan? Misalnya saya tidak berjuang, diberikan fasilitas, saya tidak berproses, diberikan jabatan, ya berarti saya yang tidak tahu diri, tidak tahu diri. Ya. Oke. Gitu. Bro, sekali lagi thank you ya. Sudah 3 kali aku minta pamit. Karena banyak. Kalau pamit bagus itu. Kalau pamit itu bagus. Jangan mundur. Ya. Pamit itu ada santunan, etika, gitu ya. Oke. Jadi pemirsa itu diskusi saya dengan sahabat saya. Karena itu tadi yang saya katakan. Saya bisa paham tapi saya tetap kaget. Dan tampaknya dia telah bersikap. Dan dia telah bergerak. Dan gerakannya besar. Nggak besar lah. Konon kabarnya dia biaya sendiri juga katanya. Kamu nggak percaya? Atau percaya? Percaya saya. Ya sudah. Percaya saya.
Percaya saya. Kalau perlu kaos Prabowo masih banyak di rumah. Kalau perlu jaket, rompi di gudang saya masih banyak, ya. Ya, kalau mau datang event saya masih banyak kegiatan event besar buat Prabowo, ya, gitu. Oke. Pemirsa, terima kasih telah menyaksikan acara ini.